Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Daryl. Pagi ini saya akan membuat satu video. Saya akan membahas mengenai isu-isu yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini, yang mana isu ini lagi banyak beredar di masyarakat dan banyak juga yang membahas di channel YouTube, di wawancara TV dan lain-lain, dan di media sosial tentunya juga sudah banyak beredar mengenai isu ini. Nah, di sini saya akan membahas sekilas mengenai isu itu, yang mana saat ini sangat membuat masyarakat khawatir akan terjadinya isu-isu yang saat ini sedang beredar. Nah, kita akan bahas kali ini teman-teman bagaimana isu yang beredar saat ini adalah di mana di tahun 2023 ekonomi Indonesia akan gelap atau akan terjadinya resesi. Nah, di sini kalau saya melihat di beberapa channel YouTube, di beberapa pakar juga udah berbicara, dan saya rasa itu terlalu menakut-nakuti. Kenapa? Karena itu akan membuat masyarakat kita Indonesia ini akan efek kejut gitu, sehingga ada ketakutan yang besar dan resesi itu akan semakin nyata, akan semakin dekat apabila masyarakat kita ini semakin takut, semakin ditakut-takuti. Nah, saya mau katakan pada teman-teman semua, mungkin itu adalah satu perkiraan atau tebakan dari pakar-pakar atau beberapa orang yang mengamati ekonomi Indonesia yang saat ini. Itu bisa saja terjadi, dan itu juga bisa saja nggak terjadi. Jadi kita sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku UMKM atau sebagai masyarakat, kita tidak perlu khawatir sebenarnya, tidak perlu punya ketakutan yang besar. Cukup kita persiapkan diri saja. Bila kemungkinan itu terjadi, nah, mungkin kita bisa lebih mempersiapkan diri dari saat ini. Dengan adanya informasi itu ada resesi di tahun 2023, kita nggak usah terlalu takut, tapi kita akan coba persiapkan diri teman-teman. Mulai dari pekerjaan kita, dari keuangan kita coba manage dengan baik. Kita coba belanja dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita butuhkan. Jangan dulu belanja dengan misalkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, saya melihat di akhir-akhir beberapa bulan ini, sejak Agustus 2022 ini, kebetulan saya juga pelaku usaha di UMKM retail ya, saya penjualan di marketplace. Saya melihat ada perubahan perilaku konsumen yang sangat signifikan. Nah, beberapa teman saya juga saya tanya di tempat kalian gimana. Nah, ternyata memang saat ini lagi ada perubahan minat konsumen untuk belanja lagi. Semua bidang, saya alat kesehatan, dan teman-teman saya juga ada yang fashion, ada yang kayak jam tangan. Itu dari bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober ini sangat turun drastis. Nah, di situ semenjak awal ada isu resesi, banyak masyarakat kita yang takut, sehingga yang tadinya mereka belanja sekarang udah dirubah. Nah, itu sebenarnya bagus, cuman tidak terlalu ditakuti juga, karena banyak saya lihat sekarang itu udah mulai bagaimana nanti 2003 menghadapi 2023 itu, bagaimana. Kita nggak perlu khawatir terlalu takut gitu, karena itu memang kemungkinan ada, kemungkinan juga tidak. Kita perbaiki aja dari keuangan kita persiapkan diri aja dari keuangan, dari
apa yang dari pekerjaan kita. Kalau saat ini kita punya pekerjaan di kantoran, mungkin kita coba untuk tetap bertahan dulu. Kita jangan langsung resign dulu, apa-apa langsung resign. Kita coba bertahan. Karena kenapa? Kalau itu nanti terjadi, ya kita sulit. Nah, di sini nanti terjadi yang namanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa orang kaya bisa semakin kaya? Karena dia bisa ini dengan ada, misalkan ada dari pengusaha itu kenaikan harga yang tidak kira-kira, ya, itu akan dia semakin kaya. Harusnya sih teman-teman, kita berkaca dari kejadian yang awal 2020 masuknya virus di Indonesia. Pertama itu di China, kemudian di bulan Maretnya itu masuk di Indonesia. Yang tadinya pelaku usaha alat kesehatan tidak terlalu begitu bagus lah dibanding dengan kayak fashion yang lain-lain, itu tiba-tiba naik drastis. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena saya pelaku usaha yang menjalani usaha sebelum virus corona. Nah, sebelum virus corona masuk ke Indonesia, saya sudah menjalankan usaha di bidang alat kesehatan. Namun ketika pas momen virus corona itu masuk di Indonesia, itu penjualan sangat tinggi, sangat meningkat, dan harga juga tidak ada, pokoknya tidak terkendali lah waktu itu, sangat tidak terkendali. Kalau saya kayak waktu itu berjualan kayak masker apa segala macam, saya pribadi kadang nggak tega memberikan harga itu. Tapi ketika kita kasih harga murah nggak kejual. Karena kenapa? Karena ada efek yang ini tadi, terlalu takut berlebihan. Kalau pikirannya kalau terlalu murah berarti palsu. Padahal niat kita baik, kita berikan harga murah untuk membantu masyarakat. Tapi saat itu pikiran mereka berbeda. Jangan-jangan nanti saya beli yang murah barang palsu, ya kan? Mending cari harga yang gede sekalian. Nah, ketika tahu itu, ya udah kita pasar harga rata-rata di online, dan itu habis tanpa ada kayak iklan, tanpa ada apa segala macam. Itu hanya dalam beberapa saat itu habis. Yang penting kita cek di marketplace, harga yang saat itu paling tinggi dan paling banyak terjual itu dia range berapa, terus kita pasang harga di situ, habis. Justru kita kasih harga di bawah itu nggak akan kejual, dan yang ada paling nanya ini harga, ini barangnya ori atau enggak, gitu, ready atau enggak, gitu doang. Kita cuma balas chat itu nggak dibeli. Padahal kita kasih harga murah itu untuk membantu masyarakat, tapi masyarakat itu terlalu takut, terlalu was-was, sehingga apa yang terjadi, mereka akan barbar gitu. Nah, itu juga yang akan terjadi di 2023 apabila masyarakat kita ini terlalu takut gitu. Semakin masyarakat ini takut, maka resesi itu akan semakin nyata gitu. Semakin nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika masyarakat semakin takut, nah yang tadi apa yang terjadi? Misalkan kayak di supermarket, tiba-tiba ada isu, ini resesi nih, akan terjadi kelaparan di mana-mana di Indonesia, ekonomi Indonesia memburuk 2023. Nah, efek itu akan berakibat ke masyarakat semua, misalkan sembako di di minimarket borong semua. Ketika itu diborong, yang bisa borong kan orang yang punya duit, ya kan? Entah itu nanti dipakai atau enggak, yang penting buat persiapan aja dulu. Masyarakat kita yang masyarakat kecil
yang tidak bisa memborong, yang hanya cukup untuk mungkin cukup untuk makan sehari, apa yang terjadi? Maka itu akan terjadi kelaparan. Ya, itu akan terjadi kelaparan sehingga resesi itu akan semakin nyata terjadi. Gitu. Jadi saya rasa buat pakar-pakar ya yang membahas ini di YouTube, jangan terlalu menakut-nakuti masyarakat kita. Mungkin kalau teman-teman sanggup untuk menghadapi 2023 yang seperti teman-teman sampaikan, rakyat kecil, masyarakat yang lain belum tentu semampu Anda, gitu. Belum tentu. Cobalah beri solusi, berikan tips untuk mengelola keuangan sehingga masyarakat kita ini bisa belajar memanage keuangan mereka, sehingga nanti 2023 apabila itu terjadi maka sudah bersiap, gitu. Sudah siap dari sekarang, bukan menakut-nakuti. Tahun 2023 adalah tahun yang paling gelap ekonominya, gitu. Bisa saja terjadi dan bisa saja juga tidak terjadi. Tapi cara penyampaian ke masyarakat itu tidak secara dramatis. Jangan terlalu dramatis, karena masyarakat kita ini saya lihat terlalu ada efek kejut, gitu. Ada sedikit yang heboh udah langsung borong, gitu. Nanti semua terjadi penimbunan di mana-mana, gitu kan. Yang menimbun orang-orang kaya yang punya duit dengan tujuan yang lebih besar di balik itu, mungkin dijual lebih mahal lagi. Masyarakat kecil, masyarakat kita yang lain yang tidak mampu, itu yang akan tertindas, akan merasakan kelaparan. Dan itu nanti dibilang, makanya saya dulu sampaikan ini akan terjadi resesi. Nah, kenapa terjadi? Karena efek kejut yang tadi. Orang-orang pada sibuk nyiapin ini, beli ini, borong ini, semuanya dihabisin. Masyarakat kecil kita bisa buat apa? Sementara dia mungkin punya uang buat makan sehari-hari cukup. Bagaimana dia bisa memborong? Nah, kalau semuanya sudah dihabisin, diborong semua sama yang punya duit, apa yang mau dibeli sama masyarakat kita yang kecil ini? Kalau dia cuma bisa beli sekali sehari buat kebutuhan sehari-hari, besok dia beli lagi. Nah, sementara kalau udah diborong tadi, apa yang bisa dibeli? Gitu. Dia beli lagi nanti udah harga tinggi. Ya, jadi kasihan masyarakat kita. Buat teman-teman semua, kalau yang saat ini dalam masih dalam pekerjaan, ada pekerjaannya, silakan untuk tetap berfokus pada pekerjaannya. Kalau teman-teman dalam bidang usaha, silakan kembangkan terus usahanya. Jangan pernah takut masalah resesi. Yang penting kita coba persiapkan diri. Dengan adanya isu ini, kita ada persiapan, mempersiapkan diri kita. Apabila itu terjadi, kita bisa lebih kuat untuk menghadapi isu itu. Karena ini sih isunya global ya, bukan cuma Indonesia aja sebenarnya. Karena beberapa negara di luar sana juga sudah terjadi. Dan ya saya rasa yang namanya resesi ini nggak cuma baru terjadi kali ini ya. Memang kalau dari kayak kita di marketplace, penjualan online segala macam, kita pelajarin 2-3 bulan terakhir ini, itu perubahan yang sangat signifikan terjadi di semua sektor ya. Penjualan baik kayak saya alat kesehatan, teman-teman saya fashion, yang lain-lain kayak jam tangan juga banyak terjadi. Dan itu ya wajar-wajar saja. Kita sebagai penjual juga nggak boleh langsung terkejut, langsung berhenti, langsung segala macam, jangan. Kita kerja, yang penting kita ikuti perkembangan digital, perkembangan algoritma dari kayak marketplace itu banyak, ada perubahan sih, banyak semua. Dari perubahan dari segi perilaku konsumen, perubahan dari sistem, semuanya ada. Jadi saya rasa teman-teman tidak usah khawatir,
apabila itu terjadi, teman-teman harus persiapkan diri dari sekarang, dari keuangan, dari pekerjaan. Semoga ini nanti apabila terjadi, teman-teman bisa melewatinya bareng-bareng, ya. Saya percaya bahwa kalau kita terus berusaha, maka Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita coba berkaca di awal 2020 saat virus corona masuk di Indonesia, dan bagaimana ekonomi Indonesia saat itu hancur, beberapa sektor bisnis juga hancur. Dan ya, saya rasa kalau kita tidak terlalu takut, mungkin itu hal-hal seperti itu tidak akan terjadi di 2023. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya cukupkan sampai sini. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Selamat pagi.